Imam Syafi'i dan murid lambat memahami, sangat mengesankan pada apa yang ditulis oleh Imam Baihaqi dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i, bagaimana cara Imam Syafi'i sebagai guru mengajar salah satu muridnya yang sangat lamban dalam memahami pelajaran. Sang murid itu adalah Ar-Rabi bin Sulaiman, murid paling lambat memahami, berkali-kali diterangkan oleh sang guru Imam Syafi'i, tapi Rabi tak juga faham. Setelah menerangkan pelajaran, Imam Syafi'i bertanya, "Rabi, sudah faham belum?" "Belum faham," jawab Rabi. Dengan kesabarannya, sang guru mengulang lagi pelajarannya, lalu ditanya kembali, "Sudah faham belum?" "Belum." Berulang diterangkan sampai 39 kali. Rabi tak juga faham. Merasa mengecewakan gurunya dan juga malu, Rabi perlahan-lahan keluar dari majlis ilmu. Selesai memberi pelajaran, Imam Syafi'i mencari Rabi. Melihat muridnya, Imam Syafi'i berkata, "Rabi, kemarilah, datanglah ke rumah saya." Sebagai seorang guru, sang imam sangat memahami perasaan muridnya, maka beliau mengundangnya untuk belajar secara persendirian. Sang imam mengajarkan Rabi secara persendirian dan ditanya kembali, "Sudah faham belum?" Hasilnya, Rabi bin Sulaiman tidak juga faham. Apakah Imam Asy-Syafi'i berputus asa? Menghakimi Rabi bin Sulaiman sebagai murid bodoh? Sekali-kali tidak. Beliau berkata, "Muridku, sebatas inilah kemampuanku mengajarimu. Jika kau masih belum faham juga, maka berdoalah kepada Allah agar berkenan mencucurkan ilmunya untukmu. Saya hanya menyampaikan ilmu, Allah lah yang memberikan ilmu. Andai ilmu yang aku ajarkan ini sesendok makanan, pastilah aku akan menyuapkannya kepadamu." Mengikuti nasihat gurunya, Rabi bin Sulaiman rajin sekali bermunajat, berdoa kepada Allah dalam kekhusyukan. Ia juga membuktikan doa-doanya dengan kesungguhan dalam belajar, keikhlasan, kesalehan, dan kesungguhan. Inilah amalannya Rabi bin Sulaiman. Tahukah kita, Rabi bin Sulaiman kemudian berkembang menjadi salah satu ulama besar mazhab Syafi'i dan termasuk perawi hadis yang sangat kredibel dan terpercaya dalam periwayatannya. Sang murid lambat memahami berubah menjadi seorang ulama besar. Inilah buah dari kesabaran Imam Asy-Syafi'i dalam mengajar dan mendidik. Adakah kita, para guru dan ibu bapa, mampu meneladani kesabaran Imam Syafi'i dalam mengajar? Berapa kuat kita meyakini bahawa tidak ada anak dan murid yang bodoh? Sudahkan kita, para guru dan orang tua, mendoakan anak-anak dan murid didik kita agar difahamkan pelajaran? Sudahkan kita, para guru dan orang tua, memotivasi anak murid kita agar gigih berdoa kepada Allah Ta'ala dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang, dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang usyuk. Al-Baqarah ayat 45. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sembahyang sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153.